Pi Network Hackathon dan Phase 3 sudah menjadi filter besar. Hanya mereka yang benar-benar menyelesaikan KYC, mengaktifkan wallet, dan berhasil migrasi yang kini bisa melangkah ke tahap berikutnya. Pertanyaannya, apakah Anda termasuk yang selamat, atau justru tertinggal? Karena setelah fase itu, Pi Network tidak berhenti. Justru sekarang kita memasuki era baru dengan serangkaian gebrakan besar. Mulai dari hackathon global dengan hadiah raksasa, kemudian hadirnya lelang domain.pi sebagai identitas digital baru, ditambah integrasi on-ramper di Pi Wallet yang membuat akses ke Pi semakin terbuka, sampai pergerakan harga Pi yang belakangan ini membuat komunitas terbelah antara optimisme dan rasa was-was. Dan di video ini saya akan membahas semuanya secara lengkap. Apa arti perubahan ini, bagaimana pengaruhnya bagi Anda, dan strategi apa yang harus dilakukan supaya bukan hanya selamat setelah Phase 3, tapi juga benar-benar bisa menang besar di era Open Network. Recap cepat Phase 3. Di fase 3, ada 3 hal yang jadi kunci mutlak: KYC, aktivasi wallet mainnet di Pi browser, dan migrasi saldo. Tanpa 3 langkah itu, semua Pi yang Anda kumpulkan bisa hangus begitu saja. Dan inilah yang membuat fase 3 disebut sebagai filter. Hanya mereka yang berhasil melewati proses ini yang benar-benar mendapatkan tiket masuk ke era Open Network. Banyak pionir yang tersandung di sini. Dari pengalaman kita di video sebelumnya, ada 5 kesalahan fatal yang sering terjadi, mulai dari mengabaikan undangan KYC, gagal karena masalah teknis, lupa aktivasi wallet, salah input saat migrasi, sampai tidak mengamankan pasprase. Kesalahan-kesalahan ini sudah jadi pelajaran mahal bagi ribuan pengguna. Jadi kalau Anda sudah berhasil melewatinya, selamat. Artinya Anda sudah berada di jalur yang benar. Tapi, perjalanan tidak berhenti di situ. Nah, setelah survive di Phase 3, apa langkah berikutnya yang benar-benar menentukan arah masa depan Pi? Disinilah cerita baru dimulai. Pi Hackathon. Setelah fase 3 menjadi filter besar, sekarang Pi langsung membuka babak baru lewat sebuah ajang global, Pi Hackathon. Inilah hackathon pertama sejak Open Network resmi diluncurkan, dan ajang ini benar-benar bisa menentukan arah ekosistem Pi ke depan. Hadiah yang disiapkan juga luar biasa besar, total 160.000 Pi. Juara pertama akan mendapatkan 75.000 Pi, juara 2 45.000 Pi, juara 3 15.000 Pi, dan masih ada penghargaan honorable mention untuk tim-tim terbaik lainnya. Jadi, ini bukan sekadar lomba biasa, tapi kompetisi besar dengan insentif nyata. Sejak pendaftaran dibuka, lebih dari 2.100 developer dari lebih 100 negara sudah bergabung. Bayangkan, ribuan orang dari berbagai belahan dunia kini bersaing dan berkolaborasi untuk membangun aplikasi berbasis Pi. Ini menunjukkan bahwa ekosistem Pi sudah menarik perhatian global, bukan hanya komunitas internal. Yang menarik, tim inti Pi tidak hanya menyiapkan hadiah, tetapi juga menyediakan tools pendukung supaya siapapun bisa berkontribusi. Ada Pi App Studio, platform no-code yang memungkinkan siapa saja membangun aplikasi hanya dengan drag and drop. Ada juga Brainstorm App, tempat para pionir bisa berbagi ide, mencari partner, dan mendapat dukungan komunitas. Ditambah lagi ada POS, lisensi open source yang membuat developer bisa menggunakan dan mengembangkan karya satu sama lain. Timeline-nya pun jelas. Hackathon ini resmi dimulai 21 Agustus dan akan berlangsung hingga 15 Oktober. Jadi masih ada waktu untuk ikut serta. Entah Anda seorang developer berpengalaman, atau bahkan pemula yang baru ingin mencoba membangun. Intinya, hackathon ini adalah bukti nyata bahwa Pi bukan sekadar koin yang ditambang, tapi sebuah ekosistem yang hidup. Dari sinilah utilitas Pi mulai terbentuk, lewat aplikasi, DApp, dan solusi nyata yang bisa digunakan komunitas sehari-hari. Dan bagi Anda yang bukan developer, jangan berpikir tidak punya peran. Anda tetap bisa mendukung dengan mencoba prototipe baru, memberi feedback di Brainstorm, atau bahkan sekadar menyebarkan informasi agar semakin banyak orang terlibat. Inilah langkah pertama Pi di era Open Network. Bukan lagi sekadar menambang di ponsel, tapi benar-benar membangun sesuatu yang bisa dipakai dunia. Lelang domain.pi. Selain hackathon, ada satu peluang lain yang tidak kalah penting, yaitu .pi Domains Auction. Tim inti Pi baru saja mengumumkan kalau tenggat lelang domain.pi resmi diperpanjang sampai 30 September. Sekilas mungkin terdengar sederhana, hanya sekadar nama domain. Tapi sebenarnya ini bisa menjadi identitas digital di dalam ekosistem Pi. Bagi seorang developer, domain.pi bisa menjadi alamat resmi untuk aplikasi mereka. Bagi merchant, ini bisa jadi toko online yang langsung terkoneksi dengan pembayaran Pi. Dan bagi brand besar, domain.pi bisa menjadi tanda kredibilitas dan kehadiran nyata di jaringan yang kini sudah berisi puluhan juta pengguna. Coba bayangkan, Anda punya sebuah bisnis kopi sederhana,
dan alamat resmi Anda di Pi browser adalah copypagi.pi. Atau Anda membangun sebuah aplikasi, dan pengguna cukup mengetik nama app.pi untuk langsung mengakses layanan Anda. Tidak lagi rumit, tidak lagi harus bergantung pada domain konvensional. Semua ada di dalam ekosistem Pi. Kalau kita tarik ke belakang, di awal tahun 90-an banyak orang meremehkan domain.com. Tapi siapa sangka, nama domain itu akhirnya menjadi aset digital bernilai miliaran dolar. Sejarah bisa berulang di sini. Domain.pi bisa jadi pondasi untuk utility jangka panjang, sebuah aset digital yang kelak mungkin akan jauh lebih berharga dibanding saat ini. Semakin banyak merchant, developer, dan brand yang mengamankan domain mereka, semakin kuat pula ekosistem Pi. Karena pada akhirnya, di dunia digital, identitas adalah kunci. Dan .pi bisa menjadi salah satu aset paling strategis di era open network, sebelum akhirnya terlambat untuk ikut mengamankan bagian Anda. On-ramper integrasyon di Pi Wallet. Perubahan besar lainnya yang baru diumumkan adalah integrasi on-ramper langsung ke dalam Pi Wallet. Buat yang belum tahu, on-ramper ini adalah sebuah agregator on-ramp. Sederhananya, ini adalah layanan yang memungkinkan pengguna membeli atau masuk ke dunia kripto dengan berbagai metode pembayaran, mulai dari kartu debit, kartu kredit, hingga transfer bank di beberapa wilayah. Dan yang paling penting, on-ramper sudah lolos proses KYB, artinya sudah diverifikasi secara legal sebagai penyedia layanan keuangan. Lalu apa dampaknya untuk Pi? Sekarang, siapapun bisa dengan lebih mudah masuk atau keluar dari mainnet Pi. Jadi tidak hanya pionir lama yang sudah menambang bertahun-tahun, tapi juga user baru, bahkan orang yang belum pernah mining sama sekali, bisa langsung membeli Pi dan mencoba ekosistemnya. Bayangkan skenarionya begini. Ada seseorang yang baru mendengar tentang Pi tahun ini. Biasanya, dia akan berpikir, wah, saya sudah terlambat. Saya tidak sempat mining dari awal. Tapi dengan on-ramper, dia tetap bisa punya akses. Tinggal buka Pi Wallet, pilih metode pembayaran, dan langsung punya Pi untuk digunakan di aplikasi, di merchant, atau untuk ikut bertransaksi. Inilah yang disebut dengan lowering barrier to entry. Kalau sebelumnya Pi lebih banyak berputar di dalam komunitas internal, sekarang pintu itu mulai terbuka untuk dunia luar. Dan semakin rendah hambatannya, semakin besar peluang terjadinya adopsi global. Dengan kata lain, integrasi on-ramper ini bukan sekadar fitur tambahan di wallet. Ini adalah langkah strategis yang bisa membawa Pi dari sebuah komunitas tertutup, menuju sebuah ekosistem terbuka yang siap menyambut siapapun di seluruh dunia. Harga dan sentimen pasar. Sekarang kita masuk ke topik yang paling sering ditanyakan, harga Pi. Per 28 Agustus, harga Pi berada di kisaran $0,34, dengan pergerakan yang cenderung sideways dalam beberapa minggu terakhir. Jika kita lihat indikator stokastik RSI, nilainya berada di sekitar 27,86, biru, dan 28,76, oranye. Ini menandakan kondisi pasar sudah mendekati area oversold, meskipun belum ada tanda rebound yang kuat. Dalam satu bulan terakhir, Pi relatif stagnan di bawah level $0,50, sedangkan dalam beberapa bulan terakhir tren masih menunjukkan pelemahan yang cukup dalam. Secara teknikal, saat ini Pi diperdagangkan di area support kuat di sekitar $0,1087 hingga $0,34, sementara level resistance terdekat ada di $0,7837, dengan resistance jangka menengah di $1,55 dan resistance besar di $2,39. Bagaimana dengan sentimen komunitas? Meskipun harga terus melemah, komunitas Pi tetap solid dengan lebih dari 65 juta pionir di lebih dari 200 negara. Sentimen di sosial media masih bercampur, sebagian tetap bullish dengan keyakinan bahwa listing di bursa besar seperti Binance bisa mendongkrak harga secara signifikan, sementara sebagian lain mengingatkan soal risiko volatilitas tinggi. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah, harga Pi pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh utilitasnya. Saat ini, utilitas itu sedang dibangun lewat 3 fondasi utama, Hackathon, Domain.pi, dan integrasi on-ramper di wallet. Jika ekosistem ini terus berkembang, maka potensi kenaikan harga bisa lebih berkelanjutan, bukan sekadar karena hype jangka pendek. Kesimpulan besar. Phase 3 adalah masa survival. Mereka yang lolos migrasi kini memegang tiket masuk ke babak baru. Dan sekarang, kita sudah resmi berada di era pembangunan ekosistem. Ada 3 pilar utama yang sedang dibangun, Hackathon global yang melahirkan aplikasi nyata, .pi domain sebagai identitas digital yang memperkuat merchant dan developer, serta integrasi on-ramper di Pi Wallet yang membuka pintu adopsi lebih luas. Ingat, harga hanyalah hasil akhir. Pondasinya adalah utilitas. Semakin banyak orang menggunakan Pi dalam kehidupan sehari-hari, semakin kuat pula nilai yang akan terbentuk. Jadi apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Pertama, pastikan Anda sudah migrasi dan cek lagi keamanan wallet Anda. Kedua, ikut serta dalam Hackathon,
atau minimal support proyek-proyek baru di Brainstorm. Ketiga, amankan domain.p Anda sebelum terlambat. Dan terakhir, coba fitur baru di P-Wallet dengan integrasi on-ramper ini. Sekarang saya ingin dengar pendapat Anda. Menurut Anda, mana yang paling menentukan masa depan Pi, Hackathon, Domains, atau Wallet? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kita sudah melewati phase 3. Sekarang saatnya bukan sekadar selamat, tapi benar-benar menang besar di era Open Network.